Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kegiatan kita yaitu penyemprotan terhadap tanaman cabai rawit kita di usia 9 hari setelah tanam ya. Setelah sebelumnya kita sudah 2 kali melakukan pengocoran dan 1 kali penyemprotan. Karena kemarin terindikasi udah terjangkit bercak daun dan kutu kebul. Sekarang kita lakukan pengendalian kembali lah ya. Dan terlihat setelah kita lakukan pengecekan, alhamdulillah beberapa daun sudah terlihat ada yang mulai membaik. Setelah kemarin kita lakukan penyemprotan menggunakan fungisida dan insektisida ditambah asam amino ya. Sekarang kita tambah menggunakan campuran bakteri karena di sini kita pengendalian yang kita lakukan untuk beberapa bercak daun yang dilihat mulai agak kronis lah ya. Jadi kita usahakan menambah penyemprotan ini menggunakan anti jamur atau antibakteri lah ya. Nanti seperti biasa sebelum kita melakukan kegiatan, alangkah baiknya kita lakukan pengecekan dulu terhadap tanaman yang kita tanam di sinilah. Setiap lahan kita lakukan pengecekan. Siapa tahu seperti yang tadi kita sudah lakukan, terdapat beberapa yang udah mulai tumbuh ulat dan hama-hama yang lainnya, termasuk tadi ada jangkrik juga. Oke, di area sebelah sini kita lakukan pengecekan pula. Nah, di area seperti ini nih yang dekat dengan air ini yang mudah terkontaminasi oleh jamur itu. Untuk pertumbuhannya sendiri udah lumayan terlihat tumbuh baik lah ya. Setelah kita lakukan 2 kali pengocoran dan 1 kali penyepraian, hari ini kita lakukan penyepraian yang kedua di lahan sebelah sini itu terlihat sangat baik. Pada penyemprotan kali ini kita menggunakan 4 bahan. Sebelumnya di penyemprotan pertama kita menggunakan 3 bahan, yaitu kandungan fungisida, insek, asam amino, dan sekarang ditambah yang khusus untuk bakterinya. Jadi seperti inilah proses pencampuran bahan-bahannya, dan inilah fungisida yang kita akan spray. Fungisida ini kita larutkan ke dalam tangki spray 16 liter ya. Untuk fungisidanya kita menggunakan fungisida bubuk, dan untuk takarannya kita menggunakan 3 sendok makan. Untuk antibakterinya kita menggunakan 2 sendok makan. Kemudian untuk abamectinnya kita atau insektisidanya kita menggunakan 1 tutup sajalah. Kemudian nanti kita spray ke setiap pohon, dan ketika penyepraian diusahakan mengenai bagian batang dan daun agar aman dari hama. Seperti itu. Nah, ini untuk abamectin. Abamectinnya kita larutkan ke dalam 16 liter air. Setelah itu kita spray ke setiap tanaman kita lah ya. Nah, aminonya kita gunakan 1 botol aja, 1 tutup botol, mohon maaf. Oh iya, asam amino ini sangat baik lah ya untuk pertumbuhan tanaman kita. Udah beberapa orang yang sudah memakai dari asam amino ini, ternyata cukup efektif. Beberapa orang yang sudah kasih saran, masukan, apabila ada teman-teman yang udah
ahlinya udah lama di bidang pertanian, boleh sekiranya untuk saling bertukar informasi atau mengisi si kolom komentar agar membantu kami untuk terus berkembang dan memperbaiki setiap kekurangan. Kami sadar atas segala kekurangan yang ada pada diri kami, tapi kami pun tak pernah berhenti untuk terus belajar dan berkembang. Mohon dukungannya dari teman-teman semuanya dan mohon arahannya bagi para yang sudah lama terlibat dalam bidang pertanian ini, karena kami sadar kami pemula di sini. Seperti itu. Oh iya, untuk tadi setelah kita melakukan pengecekan, ada beberapa yang udah terindikasi terkena hama ulat ya. Maka daripada itu kita melakukan penyepraian ini. Nah, kemarin sudah kita lakukan untuk pengendalian bercak daun dan kutu kebu lah ya. Sekarang kita lakukan pengendalian lagi untuk takutnya ada serangan dari ulat-ulat atau hama yang lainnya. Namun untuk kedepannya kita tetap fokus untuk step by stepnya. Oh iya, untuk tanaman kami ini di usia 9 hari setelah tanam ya, belum masuk NPK, karena biasanya 1 minggu setelah penanaman biasanya di sini, atau 10 hari setelah penanaman baru kita kasih NPK, atau bisa 15 hari. Menurut para suhu-suhu di sini, kita lebih baik menggunakan asam amino terlebih dahulu, asam amino, asam humat, dan ultradap ataupun fosfat. Fosfat itu digunakan ketika musim kemarau. Nah, untuk itu kita menggunakan itu 2 kali pengocoran. Setelah itu kita masuk menggunakan pemupukan menggunakan NPK 1616. Ya, begitulah. Oh ya, takut lupa untuk dosis, kita ingatkan kembali, asam aminonya kita menggunakan 30 ml lah kurang lebih. Insek abamectinnya kita menggunakan 10 ml dan fungsida berbahan aktifnya itu 2 sendok. Tambahannya itu untuk pengendalian bakteri kita menggunakan 2 sendok makan. Dan ini penyemprotan kali ini dilakukan oleh Om Diki selaku teman saya yang luar biasa. Super terbaik pokoknya. Dan pastikan kembali untuk penyemprotan itu harus mengenai daun, batang, agar diharapkan tanaman terbebas dari hama. Minimal untuk 3 hari ke depan lah ya. Oke, seperti inilah kurang lebih untuk penyemprotannya. Kita akan terus berinovasi diri, memperbaiki setiap step by stepnya. Dan alhamdulillah pada tanaman kita ini di usia 9 hari setelah tanam udah terlihat mulai ada pembaikan lah ya. Setelah kemarin ada beberapa yang bercak daun. Oh ya, bercak daun itu karena disebabkan oleh jamur yang sangat tahan di daerah tropis, dapat mempengaruhi terhadap tanaman khususnya cabai rawit. Ya, alangkah baiknya kita lebih lebih mempersiapkan diri untuk pengendaliannya tersebut. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kami masih dalam tahap belajar. Apabila ada kritikan dan masukan, silakan diisi di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk akun YouTube kami di subscribe, Facebook kami diikuti Ega Nur Hakim. Jangan lupa like and comment, share semuanya atas dukungan teman-teman semua.
Saya ucapkan terima kasih. Mohon doanya untuk semuanya. Semoga kedepannya kami lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di part-part selanjutnya. Assalamualaikum.